Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Manda Ardito. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang internet, yaitu terkait sejarahnya, lalu mungkin manfaatnya dan sedikit ulasan tentang aplikasi. Oke, sebelum kita masuk ke sana, mari kita tahu dulu tentang internet. Internet adalah jaringan komuter yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja. Kita masuk ke sejarah internet. Internet itu bermula pada sekitar tahun 1960. Bermulanya dengan terciptanya ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. ARPANET kemudian berkembang dengan metode packet switching yang memudahkan komunikasi antar dua komputer. Lalu pada sekitar tahun 1970, teknologi tersebut berkembang lagi menjadi Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau TCP/IP, yaitu sebuah model komunikasi yang menetapkan standar cara data yang dapat ditransmisikan antara beberapa jaringan. Lalu setelah itu, pada tahun 1989, terciptalah World Wide Web atau WWW. WWW adalah media informasi global yang dapat diakses pengguna internet melalui komputer yang terhubung ke internet. Lalu seberapa besar sih perkembangan internet saat ini? Menurut Cisco Global Web Traffic Report, diperkirakan ada sekitar 50 miliar perangkat yang terhubung ke internet. Dengan koneksi internet yang semakin cepat, semakin banyak situs yang muncul juga. Layanan seperti WordPress dan Blogspot memudahkan pengguna untuk membuat situs web secara gratis dan mudah. Jasa pembuatan situs web kini juga semakin banyak ditemui. Lalu sejarah internet di Indonesia, pada sekitar tahun 1990, yaitu awal internet masuk. Saat itu internet lebih banyak diketahui oleh paguyuban network. Lalu beberapa orang yang ada di paguyuban network tersebut berusaha mengembangkan internet di Indonesia. Lalu pada tahun 1992, itu termasuk periode pembangunan jaringan internet di Indonesia. Pembangunan tersebut pada saat itu berlangsung sekitar 2 tahun, yaitu pada tahun 1992 sampai 1994. Pada tahun tersebut, internet di Indonesia masih sangat lamban dan sedang dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, pada tahun 1994 tersebut, jaringan internet di Indonesia setelahnya semakin membaik, semakin cepat, dan pada tahun tersebut juga merupakan tahun pertama ada layanan ISP pertama di Indonesia yang diluncurkan bernama IPTechNet. Lalu pada tahun tersebut juga berdiri ISP komersial atau resmi pertama di Indonesia bernama PT Indonet. Lalu perkembangan internet di Indonesia sekarang, menurut informasi dari Databox per tahun 2021, penetrasi internet di Indonesia telah mampu mencapai peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Perkembangan yang sangat cepat dari pengguna internet di Indonesia dikarenakan kemudahan mengakses layanan. Namun perkembangan internet tersebut belum merata ke seluruh wilayah di Indonesia, sehingga menyebabkan ada sebagian wilayah Indonesia yang internetnya mudah diakses dan sebagian tidak. Lalu apa sih manfaat internet tersebut? Yaitu yang pertama, sarana komunikasi menjadi mudah.
Dengan adanya internet, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa bertatap muka, dapat menggunakan suara ataupun dengan video. Lalu selanjutnya terdapat informasi yang sangat luas. Di internet, kita dapat menemukan banyak informasi yang bersifat baik maupun buruk dengan sangat bebas dan sangat cepat. Namun perlu diketahui bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Lalu selanjutnya, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Dalam artian ini, dengan adanya internet, banyak orang yang mendapatkan pekerjaan baru. Dengan begitu dapat mengurangi pengangguran atau bahkan bisa menambah pengangguran. Lalu selanjutnya, mempermudah dalam mendapatkan informasi. Ya, seperti yang awal tadi, yaitu di internet itu informasi sangat luas dan dapat diakses oleh siapa saja. Namun informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Jadi user atau pengguna harus bijak dalam menanggapi informasi tersebut. Lalu kemudian dalam melakukan transaksi. Ya, sekarang banyak beredar e-money ya, atau electronic money yang dapat digunakan dengan mudah tanpa harus membawa uang kertas atau uang secara fisik. Cukup membawa handphone untuk digunakan sebagai media transaksi. Lalu yang terakhir adalah kemudahan dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Ya, misalkan kita kalau sekarang kan ada fenomena corona seperti ini. Contohnya kalau tidak bisa keluar rumah, kita bisa mengakses pembelajaran dari internet. Kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dari internet. Atau mungkin melaksanakan event-event tertentu yang tidak dapat dilaksanakan secara offline dengan secara online di internet dengan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya adalah aplikasi di internet. Aplikasi di internet ini yaitu aplikasi-aplikasi yang memerlukan jaringan internet atau dilakukan secara online, seperti resource sharing atau sharing file, suatu data yang bisa diakses user dalam jaringan yang sama. Sharing device itu CD atau hard disk, ya itu penggunaan device bersama. Nah, selanjutnya ada komunikasi dan informasi seperti email, lalu ada World Wide Web atau WWW, yaitu adalah biasanya untuk mengirimkan dokumen atau file melalui internet. Ya, kalau World Wide Web ya untuk mencari informasi. Lalu ada file transfer protocol, yaitu cara mentransfer file dari server internet ke komputer user atau sebaliknya dengan program FTP atau disebut FTP client. Pemakaian dalam pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Lalu selanjutnya ada chat. Chat itu seperti WhatsApp, Telegram, merupakan fasilitas komunikasi dengan orang lain secara online. Lalu ada SMS atau short message service, merupakan fasilitas mengirim pesan dari internet ke handphone. Ada WAP, wireless application protocol, adalah fasilitas mengakses internet melalui handphone. Selanjutnya ada FOP, voice over internet protocol, merupakan penggunaan telepon dari internet. Ya, seperti telepon biasa, biasanya bisa digunakan untuk video call juga, atau telepon menggunakan video. Lalu ada teleconference, merupakan cara bertemu secara tatap muka. Nah, ini yang saya maksud dengan video call. Ada mailing list, merupakan pengembangan dari email di mana aplikasi tersebut dapat berupa sebuah grup. Jadi kita bisa berbicara dengan orang lain secara berkelompok gitu ya. Ya, sekian informasi atau presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.